KPK kantongi kesaksian Anies soal modal rumah DP 0 rupiah di kasus korupsi lahan. Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara ini yang berikutnya akan dilakukan analisa dan verifikasi untuk kemudian segera dilakukan penyitaan untuk kelengkapan berkas perkara. Kalau telah tahap penyidikan, artinya telah ada tindak pidana. Ya, cuman sekarang lagi mencari siapa tersangkanya. Tapi nampaknya tersangkanya udah mulai ketahuan, baik personal maupun korporasi. Jadi semakin lama kita lihat bahwa program DP 0 rupiah ini menjadi suatu program yang menurut saya gagal. Karena pertama targetnya tidak tercapai, bahwa baru di bawah 1%, lalu syaratnya diubah juga. Yang ketiga sekarang ada proses pengadaan lahan yang tidak transparan yang berakibat pada korupsi. Pengalaman saya ada model-model yang sama begitu, ada yang mempengaruhi dari oknum pejabatnya gitu. Sehingga pembelian-pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong-kali-kong. Tentu nanti dari situ bisa dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil untuk memperkuat pembuktian pasal-pasal yang dipertanyakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicecar penyidik KPK perihal penyertaan modal bagi Saranajaya. Salah satunya disebut digunakan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Dikonfirmasi secara umum antara lain terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Saranajaya, di samping juga soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut. Demikian ucap PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Selain itu, saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Saranajaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP 0 rupiah. Demikian imbuhnya. Anies sendiri menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Selain Anies, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diperiksa KPK sebagai saksi. Dikonfirmasi pada pokoknya antara lain terkait dengan bagaimana proses penganggaran oleh banggar di DPRD DKI Jakarta yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang salah satunya digunakan untuk penyertaan modal ke Perumda Saranajaya. Demikian sebut Ali soal materi pemeriksaan untuk Prasetyo. Anies sendiri kemarin mengaku menjelaskan tentang program pengadaan rumah ke KPK. Perkara ini sendiri berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Demikian ucap Anies setelah menjalani pemeriksaan di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Selasa. Penyertaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Demikian imbuhnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yori Cornelis Pinantoan sebagai Direktur Utama Saranajaya, Tommy Adrian sebagai Direktur PT Adanara Propertindo, Anja Runtuwene sebagai Wakil Direktur PT Adanara Propertindo, Rudi Hartono Iskandar sebagai Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, PT Adanara Propertindo sebagai korporasi. Saranajaya diketahui merupakan perusahaan properti berbentuk BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Saranajaya melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana prasarana. Dari penjelasan KPK disebutkan awalnya Rudi Hartono Iskandar menawarkan tanah di Muncul, Pondok Rangon ke Saranajaya. Pada Februari 2019, perusahaan tempat Rudi sebagai direktur yaitu PT Aldira Berkah Abadi Makmur diketahui juga bergerak di bidang kontraktor. Tanah yang ditawarkan Rudi itu diatasnamakan Andias Geraldo dan Anja Runtuwene dengan harga 7,5 juta rupiah per meter persegi. Andias diketahui sebagai anak dari Rudi. Namun belakangan diketahui tanah yang ditawarkan kepada Saranajaya itu sebenarnya masih atas kepemilikan Kongregasi Suster-Suster Cina Kasih Carolus Borromeus. Baru sebulan setelah penawaran ke Saranajaya yaitu Maret 2019, Anja mengajak Tommy Adrian menemui Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Dalam pertemuan itu ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Tanah tersebut seluas 41.921 meter persegi dengan harga 2,5 juta rupiah per meter persegi. Pihak kongregasi lantas menerima uang muka pertama sebesar 5 miliar rupiah. Pada saat bersamaan, Yori merintahkan staf menyiapkan 108,99 miliar rupiah sebagai pembayaran 50% atas tanah di Muncul yang ditawarkan Rudi dan Anja. Padahal saat itu belum dilakukan negosiasi harga antara Yori Cornelis Pinantoan dan Anja Runtuwene yang mengklaim sebagai pemilik tanah.
Bulan berikutnya yaitu pada April 2019 dilakukan penandatanganan PPJB antara Yori dan Anja. Saat itu pula Yori memerintahkan pembayaran 108,99 miliar ke rekening Anja. Di sisi lain pada Mei 2019, Rudy dan Anja meminta Tommy mengirimkan 5 miliar rupiah lagi ke kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Pembayaran itu sebagai uang muka tahap kedua. Setelah semua proses itu, Saranajaya baru melakukan kajian usulan pembelian tanah yang ternyata diketahui lebih dari 70%-nya masih berada di zona hijau untuk RTH atau ruang terbuka hijau. Artinya tanah itu tidak bisa digunakan untuk proyek hunian atau apartemen.